Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview materi kita beberapa materi kita dalam satu semester ini yang sudah kita diskusikan, kemudian sudah dipraktikkan juga begitu ya. Ada beberapa materi yang perlu dikuatkan lagi, dan dalam review kali ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang memang perlu diberikan penguatan. Ya, silakan disimak dengan baik. Yang pertama, kita pernah membahas berkaitan dengan analisis dokumen SKL, KI, dan KD. Ya, karena kita masih merujuk pada kurikulum 2013, maka istilah yang digunakan ini juga menggunakan istilah yang ada dalam kurikulum 2013, SKL, KI, dan KD. Dan bagaimana cara atau langkah kita dalam menganalisis dokumen. Oke, yang pertama ini tujuan pembelajaran yang kemudian kita ingin kita capai, ya. Salah satunya memahami SKL, ya, kemudian menganalisis dimensi kognitif KD dari KI 3 dan lain sebagainya, ya. Kemudian pemahaman berkaitan dengan kompetensi, ya. SKL. SKL itu apa sih? SKL ini kalau di sini kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. Jadi SKL ini harapannya bisa dicapai ketika peserta didik itu sudah selesai dalam satu jenjang, misalkan di MI, MTS begitu ya, di MA begitu. Ya, jadi SKL ini merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti. Selanjutnya kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar. Ya, jadi SKL ini yang paling tinggi begitu ya. Dari SKL ini nanti kalau dari ketiganya SKL, KI, dan KD, maka KD yang ada itu digunakan untuk mencapai KI, KI yang ada itu digunakan untuk mencapai SKL. Ya, seperti itu. Ini skema hubungan antara SKL, KI, KD, penilaian dan hasil belajar. Bisa dilihat yang pertama ada SKL, kemudian kompetensi inti, kemudian ditambah dengan ruang lingkup, ya, beririsan dengan kompetensi dasar. Ya, dari kompetensi dasar ini nanti dikembangkan materi pembelajaran. Ya, maka mungkin beberapa masih ada yang bingung karena materi pembelajaran ini ternyata tidak hanya dikembangkan hanya dengan satu KD saja, tetapi ada yang kemudian beberapa KD itu dikemas menjadi satu materi pembelajaran, itu juga ada. Ya, jadi tidak mesti satu materi pembelajaran itu memuat satu KD, itu tidak mesti. Ada yang 2, ada yang 3 begitu ya. Nah, baru kemudian setelah melakukan pengembangan pembelajaran baru masuk ke proses pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran ini ada penilaian, baik yang afektif, kognitif maupun yang psikomotor. Baru nanti dihasilkan adanya hasil belajar. Nah, dari hasil belajar yang ada itu nanti bisa mengindikasikan apakah peserta didik itu sudah mencapai SKL atau belum begitu ya. Nah, ini kompetensi inti. Selanjutnya kita bicara tentang kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai SKL, ya, gampangannya seperti tadi yang saya jelaskan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pemahaman berkaitan dengan taksonomi. Ya, taksonomi ini dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya, seperti merujuk pada beberapa taksonomi yang ada. Contohnya taksonomi Bloom begitu ya, yang kemudian disempurnakan oleh Anderson dan juga Krathwohl. Ya, secara garis besar atau secara umum taksonomi Bloom itu yang digunakan kalau dalam konteks ini hanya dalam ranah kognitif saja. Kita lihat yang pertama, ranah sikap.
Ranah sikap itu kombinasi reaksi afektif, konatif, dan juga kognitif. Ada beberapa tahapan atau tingkat-tingkatan dalam ranah sikap ini ya. Seperti kita lihat, yang pertama ada menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan juga mengamalkan. Nah, kapan kemudian itu bisa dikatakan dalam konteks menerima, kapan menanggapi, kapan menghargai? Kita lihat ranah sikap menerima, accepting, ya berarti kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Kemudian menanggapi, responding, kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Menghargai, ya menganggap nilai tersebut baik. Menghayati, memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya, dan juga mengamalkan, mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan juga bertindak. Itu kalau ranah sikap. Kemudian ini ranah pengetahuan. Nah, ranah pengetahuan ini kalau menggunakan modifikasi dari Anderson ya, ini nanti yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini masih menggunakan konsepnya Bloom. Kalau yang menggunakan konsepnya Bloom seperti C1 mengingat, C2 memahami dimensi proses kognitifnya ya, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Kalau dalam dimensi pengetahuan, ada pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, nah ini sudah pernah didiskusikan ya dalam proses pengembangan materi. Itu ada jenis-jenis jenis-jenis pengetahuannya itu apa? Apakah faktual, apakah konseptual, apakah prosedural begitu ya. Nah, ini nanti mempengaruhi ya C berapa ya. Misalkan kalau yang faktual itu biasanya ya C1 begitu ya. Kemudian yang konseptual bisa C3, C2 begitu. Oke, dimensi proses kognitif ini tadi. C1 mengingat, berarti mengingat kembali pengetahuan dari memorinya. Memahami, mengkonstruksi makna dari pesan, baik secara lisan, tulisan, dan grafis. C3 menerapkan, kemudian nanti saya share ya untuk PowerPoint-nya. Dimensi pengetahuan ini, pengetahuan faktual itu yang seperti apa? Pengetahuan faktual itu pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Berarti yang spesifik ya kalau faktual itu. Kalau yang konseptual itu sudah lebih kompleks ya, berisi tentang klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi. Kemudian kalau yang prosedural itu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Kalau yang metakognitif ini sudah berarti tentang kognisi. Ya, tindakan atas dasar suatu pemahaman. Jadi kita melakukan sesuatu karena memang kita sudah memahami itu, ya. Misalkan kita sudah berbicara atau kita sudah mempelajari tentang kejujuran begitu ya, maka kita melakukan sesuatu karena memang kita sudah mempunyai kesadaran diri bahwa bersikap jujur itu kemudian penting, harus kita lakukan begitu ya, dan lain sebagainya. Maka sudah tumbuh kesadaran berpikir dan penetapan keputusan tentang sesuatu. Itu kalau metakognitif. Maka kalau dilihat di sini ya, bisa dilihat kalau mengingat C1 itu pengetahuannya berarti faktual. Kemudian kalau C2 memahami itu konseptual, dan keduanya ini masuk ke lower order thinking skills, LOTS ya. Kalau yang C3 ini pengetahuan prosedural, ini juga masih masuk ke kategori LOTS juga. Kalau yang C4, C5, dan C6 itu sudah masuk ke pengetahuan metakognitif atau higher order thinking skills atau HOTS ya. Oke, ini Oke, ini sebagai salah satu cara juga untuk menentukan nanti bentuk, misalkan ketika akan melakukan evaluasi ya atau dalam pengembangan materi. Oh, kalau misalkan di KD
Di KD yang ada itu hanya diminta untuk mengingat ya atau memahami. Berarti nanti materi yang kemudian dikembangkan itu ya materi-materi yang sifatnya faktual atau konseptual, dan proses evaluasinya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kategori LOTS ya, lower order thinking skills. Atau kalau misal C4, C5, C6 berarti pengetahuan atau materi yang disajikan, dikembangkan itu ya pengetahuan yang sifatnya metakognitif. Ya, dan saat evaluasi soal-soal atau ya itu ya butir-butir soal dalam proses evaluasinya atau jenisnya itu ya disesuaikan dengan kategori HOTS ya, higher order thinking skills. Ya, jadi kalau konsep ini sudah dipahami secara komprehensif, secara benar, ya maka akan mudah sekali. Ya, KD-nya apa, berarti materinya itu seperti apa, dan evaluasinya bagaimana. Jadi tidak asal kemudian kita KD-nya ini, materinya berarti ini, tidak hanya kemudian memaparkan begitu ya, asal yang penting berkaitan dengan hal itu, terus nanti evaluasinya juga terserah begitu ya. Itu tidak seperti itu. Ada konsepnya. Ya, C berapa? Berarti pengetahuan yang dikembangkan atau materi yang dikembangkan itu yang seperti apa? Apakah yang faktual, konseptual, apa prosedural atau metakognitif begitu. Dan selanjutnya. Kemudian kalau ranah keterampilan. Ranah keterampilan ini ada keterampilan abstrak dan juga konkret. Kalau yang abstrak itu yang mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Kalau yang konkret itu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Oke, sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah bicara tentang ranah keterampilan. Ya, ada dua kategori, keterampilan abstrak maupun yang konkret. Ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, dimensi keterampilan yang abstrak ada mengamati. Di sini ada indikator ya. Kapan sesuatu itu dikatakan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan, dan juga mencipta. Ya, kemudian dimensi konkret ini ada persepsi. Ya, kapan disebut imitasi? Berarti meniru kegiatan yang telah didemonstrasikan atau dijelaskan, meliputi tahap coba-coba hingga mencapai respon yang tepat. Nah, memanipulasi, kalau imitasi berarti kan meniru begitu ya. Memanipulasi ya ada sedikit modifikasi begitu ya. Kalau presisi, nah ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Tentunya ini juga bisa disesuaikan. Misalkan kalau imitasi itu berarti kan perlu pendampingan secara full oleh guru. Kalau manipulasi itu mungkin sudah siswa atau peserta didik sudah diberi keleluasaan sedikit mereka untuk melakukan modifikasi. Ya, kalau yang presisi ini masih kalau yang presisi itu tanpa bantuan atau instruksi. Ya, kalau yang artikulasi itu keterampilan berkembang dengan baik sehingga seorang dapat mengubah pola gerakan sesuai dengan persyaratan khusus untuk dapat digunakan mengatasi situasi problem yang tidak sesuai SOP. Jadi sudah ada pengembangannya. Ya, kalau presisi tadi masih tugas begitu ya yang kemudian perlu diselesaikan, tetapi masih tanpa menggunakan bantuan. Tetapi maksudnya masih sama dengan contohnya, tidak jauh berbeda begitu. Tapi kalau artikulasi sudah dimunculkan dengan problem baru, bagaimana bisa nggak mengatasinya sesuai dengan SOP? Ya, sesuai dengan aturan, tidak boleh keluar dari aturan yang ada. Nah, kalau naturalisasi, ini berarti mereka itu sudah sudah mulai bisa mengkreasikan, seperti ini, ada hal seperti ini berarti begini, ada hal baru lagi, berarti mereka sudah tahu harus seperti apa ya. Nah, ini
tadi yang sudah ditampilkan dari mulai sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan, ya. Bisa dilihat tadi mengulang saja yang tadi sudah dijelaskan. Ya, oke. Itu tadi tentang taksonomi, kemudian kita balik lagi ke KD. Kalau KD itu kan kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai KI yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Ya. Ini nanti agak kurang jelas, coba nanti saya share, dibuka di laptop mungkin agak jelas ya. Intinya ini, langkah-langkah analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD. Bagaimana sih cara kita menganalisis kaitannya, ada nggak kaitannya antara SKL, KI, dan KD? Yang pertama, melakukan linearitas antara KI dan KD dari pengetahuan. KI 3 dengan cara, ini contoh saja ya, kalau misalkan KI 3, yang pertama, melihat level kognitif pada KD dan KI. Melihat hubungan antara level kognitif dan dimensi pengetahuan. Contoh, kalau C1 berarti faktual, kalau C2 konseptual, C3 prosedural, C4, C5, C6 metakognitif. Ya, kemudian melakukan linearitas KD, KI 3 dan juga KI 4. Apakah selaras begitu ya? Berarti pada keterampilannya kita lihat, kalau yang apa tadi, P ini ya, P ini keterampilan ya, P ini P1, P2 sampai P5, ini ranah keterampilan. Berarti di sini kalau dilihat, kalau misalkan di situ itu C2, C3 begitu ya, berarti selaras keterampilannya itu P1, P2. Ya, maksudnya kalau di situ KD-nya itu C2, C3, berarti harusnya keterampilannya itu ya selaras ya. Selaras itu ya sekitar P1 atau P2. Ya, tapi kalau C4, C5 ini kan masuknya HOTS, berarti sudah P3, P4, P5 begitu ya. Jadi jangan sampai misalkan pengetahuannya itu di C2, tapi kemudian keterampilannya itu di P5 misalkan. Itu kan tidak sesuai dan tidak selaras. Maka ini yang perlu dipahami dalam langkah-langkah dalam menganalisis SKL, KI, dan KD. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran. Apa sih hakikat materi pembelajaran? Materi pembelajaran ini kan bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan KD dalam rangka mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran tertentu dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang tadi ya. Nah, ini jenis-jenis materi pembelajaran. Tadi sudah sedikit kita bahas, ada fakta, kapan disebut konsep ya. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognisi. Ini berarti sudah prinsip begitu ya. Gampangannya ya seperti itu, tapi secara konsep dasarnya itu sama. Ya, ini penggolongan materi saja. Maka di sini yang perlu diperhatikan, proses pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama, tentukan kompetensi berupa indikator hasil belajar yang harus dicapai siswa. Ya. Apabila siswa diminta untuk dapat menyebutkan nama, kapan, dan di mana suatu peristiwa terjadi, kalau iya berarti materi itu adalah fakta. Contoh, tokoh proklamator Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Ya, kalau tidak, misalkan materi itu apabila siswa diminta untuk mengemukakan suatu definisi, membedakan dua hal atau mengklasifikasikan, kalau iya berarti materi itu adalah konsep. Nah, kalau tidak, misalkan diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan, maka kalau iya berarti materi itu adalah prosedur. Kalau tidak, kalau diminta untuk menghubungkan antara berbagai konsep sebab akibat, berarti materi itu adalah prinsip.
Nah, kalau tidak, misalkan siswa itu diminta untuk membuat sesuatu, berarti materi itu adalah keterampilan, hasil karya siswa, ya. Nah, itu yang perlu untuk dipahami itu. Jadi pengembangan materi di sini itu perlu dipahami. Apa sih yang diminta? Apakah diminta untuk menghubungkan? Apakah diminta hanya untuk menyebutkan? Apakah untuk memecahkan sebuah masalah? Itu nanti materinya itu ternyata berbeda. Ini yang disebut pengembangan materi. Disesuaikan dengan KD-nya apa? Materinya itu apa? Faktual, konseptual, prosedural, atau prinsip begitu ya. Maka nanti disesuaikan atau keterampilan. Oke, itu tentang materi pembelajaran. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Sumber materi pembelajaran ini kan tidak lagi hanya buku ya. Ada juga perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Kenapa kemudian bukan buku? Yaitu tadi. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi dan tuntutan kurikulum. Ya, seperti kalau misalkan di KTSP itu kan dulu masih ya terbatas ya sumber belajarnya. Ini contohnya sumber materi pembelajaran itu bisa tempat atau lingkungan, orang, objek, bahan cetak maupun non-cetak. Pertimbangan dalam pengemasan isi atau materi pembelajaran ya harus disesuaikan dengan tujuan yang harus dicapai, kesederhanaan, unsur enggak terlalu kompleks ya materinya, maksudnya disesuaikan dengan jenisnya. Unsur-unsur desain pesan, pengorganisasian bahan, petunjuk cara penggunaan. Ini bentuk-bentuk pengemasannya bisa melalui materi pelajaran terprogram, materi pelajaran melalui modul itu juga bisa. Materi pelajaran kompilasi juga bisa. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini erat kaitannya dengan model pembelajaran, pendekatan, metode, teknik, taktik, begitu ya. Bedanya apa? Kalau pendekatan berarti titik tolak proses pembelajaran, merujuk pandangan terjadinya proses umum. Jadi kalau pendekatan itu masih secara umum sekali. Apakah menggunakan student centered approach, apakah teacher centered approach ya. Nah, kalau strategi ini sudah mulai spesifik. Meskipun strategi ini kalau menurut KEM kegiatan pembelajaran guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi masih sifatnya itu konseptual. Misalkan exposition discovery learning atau group individual learning. Ini kan masih membutuhkan penjabaran. Seperti apa sih exposition discovery learning yang diinginkan begitu ya. Kan jenisnya itu juga banyak. Oke. Nah, kalau metode berarti cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Yaitu tadi expository, pembelajaran ekspositori, misalkan mau menggunakan metode apa, begitu ya. Nah, ini kalau metode itu ada ceramah, demonstrasi, penampilan, diskusi, dan lain sebagainya. Ya, sudah pernah dibahas ya. Ada role playing, seminar, simposium, begitu. Setelah metode itu ternyata ada teknik pembelajaran. Cara mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya, ceramah jumlah siswa yang banyak itu membutuhkan teknik sendiri. Berbeda dengan ceramah pada kelas yang siswanya terbatas. Sama-sama ceramah metodenya, tapi kalau kondisinya misalkan jumlah siswanya itu berbeda, itu juga nanti menyesuaikan juga teknik pembelajarannya. Ya. Kemudian kalau taktik, setelah teknik itu ada taktik. Gaya melaksanakan metode atau teknik sifatnya individual. Ini berarti melekat pada guru itu. Ya, bagaimana gayanya dalam melakukan ceramah misalkan. Ini nanti pemahaman tentang taktik. Selain itu juga ada model pembelajaran. Ini gambaran pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir gitu ya. Ada pendekatannya apa, metodenya apa, teknik pembelajarannya, dan juga ada desain pembelajaran. Ya. Ini macam-macam strategi pembelajaran yang biasanya digunakan. Ada banyak sekali sebetulnya. Ini beberapa dan secara umum. Secara umum ini ada expository, inquiry, kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kontekstual,
aktif, dan juga kuantum. Nah, misalkan strategi pembelajaran aktif ini juga ada banyak sekali. Jadi silakan nanti dieksplor sendiri ya, mau menggunakan yang mana. Selanjutnya media pembelajaran. Ini ya, belajar itu usaha sadar seorang untuk merubah tingkah laku melalui interaksi dengan sumber belajar. Ya, maka harapannya perubahan tingkah laku ini bersifat permanen dan ke arah yang positif. Oke. Selanjutnya ini ada belajar, pengajar, dan juga pembelajaran. Sekilas saja. Oke, media belajar itu apa? Media belajar itu bagian dari sumber belajar. Sumber belajar ini tidak hanya alat saja. Bisa pesan, bisa orang, bisa bahan, bisa teknik, dan juga lingkungan. Itu sumber belajar. Ya, tapi kalau media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Alasan kenapa sih kita perlu menggunakan media pembelajaran? Yang pertama, karena kalau menggunakan verbal saja, itu tingkat pemahamannya 1. Kalau visual saja 3 atau 5. Kalau verbal plus visual itu ada 6. Ya, maka prosentasenya semakin tinggi ya. Semakin banyak indera yang dilibatkan itu semakin tinggi pemahaman yang kemudian dihasilkan. Seperti kerucut pengalaman Edgar Dale ini ya. Ya, semakin banyak kita berbuat, yaitu tadi semakin banyak indera yang dilibatkan dalam proses belajar, maka pemahaman atau pengalaman yang didapatkan itu akan semakin besar. Ya, ini kontribusi media dalam pembelajaran. Menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Oke. Ini nanti dibaca sendiri ya. Ini tipe gaya belajar, ada tipe auditori, visual, kinestetik ya. Ini ada macam-macam media. Ada audio dan juga contohnya ya. Macam-macam media dan juga contohnya. Oke. Terakhir berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya itu kan merubah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang diinginkan pada diri peserta. Oleh sebab itu, dalam evaluasi pembelajaran ini, yang akan diperiksa adalah sejauh mana perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku peserta telah terjadi dalam proses pembelajaran. Maka ini fungsi belajar salah satunya sebagai alat yang digunakan untuk alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran, dasar dalam penyusunan laporan kemajuan hasil belajar siswa. Ya. Adapun tujuan penilaian, yang pertama mendeskripsikan kecakapan belajar peserta, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, menentukan tindak lanjut hasil penelitian. Jenis-jenis evaluasi. Kalau dilihat dari fungsinya itu ada beberapa macam. Ada penilaian formatif, sumatif, diagnostik, dan penilaian selektif dan penempatan. Oke, formatif berarti penilaian yang dilaksanakan pada akhir program pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Ya, berarti di akhir ya, akhir program pembelajaran. Kalau sumatif itu dilaksanakan pada akhir unit program. Pada akhir unit program. Ya. Seperti ulangan harian begitu ya. Kalau yang formatif berarti ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester begitu. Kalau diagnostik, penilaian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kelemahan
peserta serta faktor penyebabnya. Misalkan ada yang mengalami kesulitan dalam belajar, entah itu disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan lain sebagainya, itu juga harus diketahui melalui penilaian diagnostik ini. Untuk melihat juga kesulitan belajarnya itu di aspek yang mana. Kemudian ada penilaian selektif, penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi. Misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Ada penilaian penempatan juga. Tentunya ini semakin berkembang ya. Ini ada fungsi masing-masing alat penilaian. Tes itu ada 3 ya bentuknya. Ada tes lisan, tes tulis, ada objektif. Masing-masing itu juga ada jenisnya. Tes lisan individu, ada yang kelompok juga. Tes tulis, ada yang esai. Ya, kemudian objektif terdiri dari kalau yang esai bisa yang terstruktur, bebas, terbatas, atau yang objektif benar salah, menjodohkan, isian pendek, pilihan ganda. Tes tindakan, ya, ada tes individu, ada tes kelompok. Kalau yang bukan tes, ada observasi, ada kuesioner, ada skala juga, ya. Ada sosiometri, studi kasus, checklist. Oke, baik, itu review materi dari saya dari awal sampai akhir. Silahkan nanti bagi yang sudah menyimak materi hari ini, ya, silahkan nanti membuat review materi singkat saja, 1 halaman saja, ya. Apa yang kalian pahami, berisi tentang apa yang kalian pahami belajar SKI di madrasah selama 1 semester ini. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian dapatkan, pengetahuan atau pemahaman baru yang kalian dapatkan yang sebelumnya kalian belum tahu, yang kemudian menjadi tahu. Ya, silahkan ditulis di 1 halaman buku saja, buku yang buku yang biasa ya, buku yang biasa bukan folio, itu nggak apa-apa, silahkan ditulis dan kemudian difoto dan diupload di WA group itu sebagai bukti kehadiran kalian hari ini. Ya, mohon itu review materi dari saya. Nanti saya share setelah nanti sudah presensi, sudah mengumpulkan, baru nanti akan saya share PowerPoint-nya, dan juga ada beberapa materi yang nanti bisa digunakan untuk tambahan pemahaman teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa dipahami, ya, bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di WA group ya. Setelah ini silakan fokus untuk membuat video pembelajaran ya. Nanti untuk ketentuannya nanti saya share di WA group. Ya, baik, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.